Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Makarima, NIM 140142029 dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai materi literasi digital. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, apa sih itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cermat, cerdas, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk topik pembahasan yang pertama yaitu hubungan manusia dan teknologi. Seperti yang kita tahu bahwasanya teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Berbagai macam penerapan teknologi yang telah mempengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, meluasnya gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas manusia, suatu istilah yang pada awalnya hanya mengacu pada permesinan. Contoh lainnya adalah tantangan norma-norma tradisional. Untuk topik pembahasan yang kedua yaitu ada dampak positif dan negatif dari teknologi. Di sini dampak positif dari teknologi sendiri yaitu yang pertama ada menghubungkan orang di seluruh dunia, yang kedua penyebaran informasi dengan cepat, yang ketiga munculnya media sosial, yang keempat sarana berbagi file, dan yang kelima yaitu memajukan dunia pendidikan. Adapun dari dampak negatif teknologi yaitu pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat. Tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan konten pornografi cukup meresahkan. Efek yang ditimbulkan pun bukan perkara yang sepele karena akan merusak penciptaan bangsa dan memecah belah persatuan. Dan untuk topik pembahasan yang ketiga itu ada konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromagnetic system atau MEMS, dan internet. Sedangkan Big Data sendiri adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Data Big Data sendiri dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Kemudian untuk bagian penting dalam Big Data sendiri yang sering dikenal atau disebut dengan hukum 3V yaitu volume, velocity, dan variety. Untuk yang pertama yaitu volume, Big Data dikenal dengan ukurannya yang besar. Data yang dimaksud bisa berasal dari berbagai sumber seperti aktivitas di media sosial, transaksi bisnis, ataupun informasi mengenai suatu sensor. Yang kedua yaitu velocity. Velocity atau kecepatan merupakan bagian penting kedua dari Big Data. Data diproses dengan sangat cepat sehingga mendekati waktu nyatanya. Yang ketiga yaitu ada variety. Bagian terpenting selanjutnya dari Big Data adalah variety atau variasi. Maksud dari variasi adalah berbagai jenis data yang masuk dalam Big Data. Untuk pembahasan yang keempat ada konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas, yaitu mesin yang mempunyai kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan sesuatu. Tujuan dari riset-riset Artificial Intelligence atau AI yang biasa dikenal dengan kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat sebuah mesin bisa berpikir sama halnya dengan manusia yang bisa berpikir.
AI digunakan untuk menjawab problem yang tidak dapat diprediksi dan tidak bersifat algoritmik atau prosedural. Untuk 4 dasar kategori di dalam AI sendiri, yang pertama itu ada acting humanly. Acting humanly ialah sistem yang melakukan pendekatan dengan menirukan tingkah laku manusia. Yang kedua itu thinking humanly, yaitu sistem yang dilakukan dengan cara introspeksi, yaitu penangkapan pemikiran psikologis manusia pada komputer. Yang ketiga, thinking rationally, ini merupakan sistem yang sangat sulit karena sering terjadi kesalahan dalam prinsip dan prakteknya. Sistem ini dikenal dengan penalaran komputasi. Yang keempat, yaitu acting rationally, yaitu sistem yang melakukan aksi dengan cara menciptakan suatu robotika cerdas yang menggantikan tugas manusia. Untuk topik pembahasan yang kelima, yaitu ada konsep dan pemanfaatan e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Ada beberapa manfaat e-commerce, yaitu yang pertama, memudahkan komunikasi antara produsen dan konsumen. Yang kedua, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang ketiga, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Yang keempat, proses penjualan dan pembelian. Yang kelima, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Dan yang keenam, yaitu mempermudah penyebaran informasi. Untuk topik pembahasan yang keenam, yaitu ada etika dunia siber. Etika siber atau etika dunia maya adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia siber tersebut. Adanya kasus mengenai hate speech atau ujaran kebencian, cyberbullying atau pembulian lewat internet, dan lainnya yang terjadi pada media sosial akhir-akhir ini dalam Facebook, Twitter maupun yang lainnya merupakan contoh kejadian dari kurangnya etika siber di antara kita semua. Pembahasan tentang hal etika ini menjadi topik penting karena perilaku pengguna dunia siber akan dapat mempengaruhi tiap individu, orang lain, dan masyarakat pada umumnya. Untuk cara bijak menggunakan internet sendiri, yang pertama yaitu ada batasi pembelian kuota internet. Yang kedua, gunakan internet seperlunya saja. Yang ketiga, carilah hal positif dan bermanfaat. Yang keempat, berhati-hati dengan akun pribadi. Dan yang kelima, selektif dalam menerima dan memberikan informasi di internet. Untuk topik pembahasan yang ketujuh atau yang terakhir, di sini ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang lebih dikenal dengan UU ITE adalah undang-undang yang selalu bikin heboh karena menggarap sesuatu yang bikin onar dan memiliki resonansi tinggi karena menyentuh ranah digital dan sosial media. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ini dalam perjalanannya mengalami perubahan, yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.